Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valindiana Etna Kolonel. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem pencernaan pada manusia. Simak video penjelasan saya berikut ini. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat-alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2, dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau insivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, dan gigi geraham, premolar, dan molar untuk mengunyah makanan. Dan beginilah struktur gigi kita. Secara umum, gigi terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, yaitu bagian gigi yang tampak dari luar, leher gigi, yaitu bagian gigi yang terlindung di dalam gusi, dan akar gigi, yaitu bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian terluar gigi dilapisi email yang merupakan struktur terkeras dari tubuh. Di bawah lapisan email terdapat tulang gigi atau dentin. Bagian dentin yang masuk ke rahang dilapisi semen. Gigi kita tertanam di dalam gusi agar gigi tetap berada di posisi yang sesuai. Di bagian dalam gigi terdapat sumsum gigi atau pulpa yang berisi pembuluh kapiler, arteri, vena, dan jaringan saraf. Dan pada bagian dasar gigi terdapat celah akar dan tulang karang. Bagian mulut berikutnya yaitu lidah. Lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam pada bagian tepi belakang, dan rasa pahit pada bagian belakang atau pangkal lidah. Lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah,
sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim ptyalin. Enzim ini dapat mengubah amilo menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga TK. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat yaitu fundus, dan bagian bawah pilorus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak, bagian lambung atas dekat jantung; fundus, bagian lambung tengah yang membulat; pilorus, lambung bawah dekat usus; rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung; sfinkter esofagel, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung; dan sfinkter pilorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Seperti yang dibahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut. Asam lambung atau HCl berfungsi untuk mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolecisstokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi mengaktifkan kesinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Mari kita bahas satu persatu. Usus 12 jari.
berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim yang terdiri dari dua saluran, yaitu kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemulsikan lemak, dan pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa dan mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang dihasilkan oleh saluran pankreas memiliki fungsi sebagai berikut. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi, di usus 12 jari yang berlangsung adalah pencernaan kimiawi ya. Berikutnya usus kosong. Di usus kosong, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus antara lain enterokinase mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, erepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida, peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut vili atau jonjot usus. Vili berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan saat makanan akan lebih sempurna. Saat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam vili, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan saat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu pembuluh getah bening atau limfa. Sebagai organ penyerapan makanan, dinding usus halus memiliki struktur berikut. Lekukan pada bagian luar yang disebut vili untuk memperluas bidang penyerapan. Di dalamnya terdapat enterosit yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Sel goblet, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membran mukosa pada bagian dasarnya. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut dengan anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan, mulai dari makanan di dalam rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar, hingga terakhir bermuara di anus. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan
terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah dibahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut. Amilase yang mengubah amilo menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme, perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, dan pengulsi lemak. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, teman-teman, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin. Dan usus halus menghasilkan banyak enzim, diantaranya laktase, sukrase, dan maltase. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi baik teman-teman, berarti kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa organ pencernaan, tempat berlangsungnya peristiwa pencernaan, terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, lambung, dan usus halus. Demikianlah pembahasan dari saya, dan semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua.